Nah, walisaimi adabun. Nah, bagi yang berpuasa ada adab yang mesti perhatikan. Jangan kita puasa-puasa aja, tapi adab-adabnya kita nggak perhatikan. Dalam hukum fikih, puasa kita nggak perlu diqadha, udah sah. Tapi dalam hukum akhlak, tasawuf belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak menjaga adabnya. Nah, bagaimana kita menjaga adab kita agar puasa kita sempurna, agar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pamin ahammiha, di antara yang terpenting an yahfadha lisanahu minal anil kidbi wal ghibati. Menjaga lisannya dari berbohong dan membicarakan aib orang lain. Kan ada hadis khamsun yufattir nas-shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Sepakat para ulama yang maksud membatalkan ini adalah pahalanya. Puasanya sih tetap utuh, cuma pahalanya nggak ada. Apa? Al-kidbu. Nah, yang pertama bohong. Wan namimatu, apa namimah? Adu domba. Wal ghibatu, membicarakan aib orang lain. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang terakhir adalah al qublah, mencium. Ya, mencium istri. Ya, bukan mencium tetangga sebelah. Ya, itu lain lagi, udah semuanya. Ya. Jadi mencium istri batal pahalanya. Ya, ada si ulama menganggap 5 perkara ini bukan hanya pahala tapi juga puasa-puasanya batal. Ada ulama yang jauh seperti Imam Muzani, ya, termasuk ashab Syafi'i. Imam Muzani membatalkan puasa sekaligus, tapi jumhur ulama ini membatalkan pahala puasa. Jangan berbohong dan membicarakan aib orang lain. Tuba liman syagalahu aibuhu an aibin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri dibanding aib orang lain tuh. Ya. Kalau menjadi orang beruntung, ya, introspeksi diri sendiri. Nggak perlu kita introspeksi orang lain. Muhasabah. Ya, apa yang kurang? Mereka punya mulut, kita juga punya mulut. Mereka punya mata, kita punya mulut, mereka juga punya mulut. Kita punya aib, mereka punya aib, kita juga punya aib. Hati-hati. Ya. Kemudian wa anil khawdi fi ma la yani, atau melakukan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Nah, Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Termasuk sifat akhlak seorang mukmin yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang ada manfaatnya. Habis waktu kita terbuang begitu saja dengan hal-hal yang ada manfaatnya, baik dunia kita atau akhirat kita. Habis, naudzubillah. Nanti di yaumil qiyamah kita rugi niat waktu itu loh. Kok waktu ini nggak ada pahala sama sekali, kosong. Ya. Karena melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu. Wa yafadu ainahu wa udunahu 'anil nadri wal istima' ila ma la hillu lahu. Dan menjaga mata dan telinga, ya, menjaga mata dan telinga dari melihat dan mendengar hal-hal yang enggak halal. Melihat aurat, ya, orang lain, melihat video dan sebagainya yang enggak halal. Kata disebutkan dalam sebuah hadis, lebih baik mata itu ditusuk dengan besi panas daripada mata itu digunakan melihat hal-hal yang haram. Ya, wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, atau dan juga kepada hal-hal yang dianggap fudul di haknya dia. Jadi bukan urusan dia, ikut-ikut. Ya, fudulan bihaqihi. Jadi apa yang bukan jadi kepentingan dia ikut campur, itu namanya fudul. Ya. Ma yu'addu fudulan, sesuatu yang bukan jadi kepentingan dia ikut-ikut. Ya, nggak usah. Biarkan yaitu orang lain yang mengerjakan atau orang lain yang
berkecimpung di hal itu, kita nggak usah, karena bukan ranahnya kita, ya, bukan haknya kita untuk ikut-ikut ke sana. Kalau kita ikut-ikut fudul namanya, fuduli ya kalau kata orang, fudul, bukan satu yang penting buat kita, malah kita ikut-ikutan. Wa kadzalika yahfadhu, ya wa kadzalika yahfadhu batnahu an tanawul haram wa syubhah, begitu juga jaga perutnya dari memakan hal yang haram atau yang syubhah. Haram apalagi, syubhah syubhah aja jangan sampai kita terjerumus dalam syubhah, apalagi yang haram. Wa man ittaqa syubhat waqa'a fi haram. Barang siapa yang enggak menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, lama-kelamaan dia akan terjerumus kepada keharaman. Nabi SAW mengibaratkan apa? Kayar'i rahima, ya, kara'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'afi. Seperti seorang gembala mengembalakan kambingnya di yang bersebelahan dengan tanah orang lain, haram untuk masuk ke situ. Tapi di pinggir-pinggirnya lama-lama masuk ke tanaman ke tempat angon yang haram, dia pakai angon di situ. Maka hati-hati yang syubhat kita hindar, karena syubhat nggak tahu haram, nggak tahu halal, beina-beina. Ya, saking kita sering melakukan hal yang syubhat, hal-hal yang mengandung itu asik, kebiasaan akhirnya tuh terjerumus kepada keharaman. Alhamdulillah. Hati-hati. Wa khususan indal iftar yajtahidu jidan an la yaftira ilal halal. Khususnya lebih-lebihnya ketika kita buka puasa, berusaha untuk tidak berbuka kecuali dengan yang halal. Nah, pernah ada di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu yang punya Habib Ali Baharun hafizallahu wara'ah, beliau pernah mencatat faid dari Habib Zaid bin Sumit, dicantumkan di dalam kitab itu. Ada setan yang satu ingin menggoda orang yang berpuasa. Kata setan yang satunya, nggak usah ente gaduh, nggak usah ente godain, capek-capekin aja, kita lihat aja bukanya nanti. Kalau emang dia bukanya dengan haram, nanti kita nggak nyampein diri, puasanya udah nggak diterima sama Allah gitu. Ya, jadi lihat aja bukanya nanti. Kalau dia bukanya dengan yang haram, berarti kita nggak capek-capek, ya dia udah nggak diterima puasanya. Ya, maka berusaha untuk berbuka dengan sesuatu yang halal.